udah ketemu satu Pak Aksen, Ustadz Aksen. Petugas kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Ciranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 15 menit belum ditemukan, kita coba terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, Cikadu dan Kecamatan Watu Kumpul. Kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin, karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor. Mohon maaf atas gangguan teknis yang baru saja terjadi. Anda baru saja menyaksikan informasi terkait pencarian korban longsor di Pemalang. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, memasuki hari ke-9, banjir yang melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat sejak Senin malam terus menunjukkan tanda-tanda berangsur surut. Debit air di sejumlah wilayah tercatat turun signifikan mulai dari 60 hingga 70 cm. Di beberapa titik air sudah sepenuhnya surut dan kondisi permukiman mulai mengering. Namun masih ada ratusan rumah yang masih terendam banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Kondisi listrik yang masih dipadamkan di beberapa wilayah membuat sebagian warga kembali ke tempat pengungsian. Saat ini petugas terus melakukan pemantauan lokasi terdampak banjir. Setelah sempat surut, banjir di Subang, Jawa Barat kini meluas hingga merendam ribuan rumah di 6 kecamatan. 100 warga lebih memilih mengungsi di bawah flyover meskipun rawan dingin terkena angin malam. Sebanyak 3.500 rumah di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat hingga Senin malam masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, dan Desa Mulyasari di Kecamatan Pamanukan. Namun kini ketinggian banjir mulai surut dibandingkan pada Selasa kemarin. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga kini bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe Barat, Karawang, serta Yudi Heriawan Juanda di Subang, Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu rekan kami Rudi di Karawang. Rudi, bagaimana kondisi banjir saat ini di Karawang? Ya, Gede dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya yaitu berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ya, ini ada 2 dusun yang sampai saat ini masih tergenang air, yaitu sekitar 1 meter, maksud saya sampai 1,5 meter. Adapun ratusan warga yang menjadi dampak terkorban banjir di 2 dusun tersebut kini masih mengungsi di beberapa lokasi yang berada di sepanjang jalan di tempat-tempat di Desa Kalangligar itu sendiri. Ya, Gede, untuk lokasi banjir itu sendiri memang ada data sementara ini di hari ke-9 ini ada sekitar 10 kecamatan lagi, atau sekitar kurang lebih ada 23 desa yang terdampak banjir. Adapun beberapa dari lokasi tersebut memang sudah banyak yang surut.
dari sekian dampak akibat luapan Sungai Citarum dan juga sungai-sungai lokal dan curah hujan yang begitu terus mengguyur pada beberapa hari ini, mengakibatkan banyak para pengungsi di Kabupaten Karawang Jawa Barat ini sampai saat ini masih ada beberapa lokasi tempat pengungsian yang tersebar di beberapa kecamatan. Seperti yang di belakang saya ini adalah salah satu pengungsian di mana ini masih ada tadinya tenda yang berada di lokasi saya ini. Ini merupakan lokasi yang berada sebenarnya di pinggir jalan ini. Namun karena banyaknya warga yang mengalami menderita berbagai macam gejala penyakit seperti gatal-gatal dan demam dan bahkan banyak yang sakit kepala. Ini ada mereka di Baik, Rudi. Terima kasih atas informasi Anda dan kita sapa Yudi di Subang. Malam Yudi, bagaimana kondisi banjir di wilayah Anda? Ya, selamat malam Gede dan pemirsa. Bisa saya laporkan untuk saat ini kondisi banjir di Subang, Jawa Barat masih merendam sebanyak 3.500 rumah di 6 kecamatan. Untuk banjir sendiri paling tinggi terjadi di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, dan Desa Mulyasari, Kecamatan Pemanukan. Beberapa titik pengungsian disiapkan oleh pemerintah, namun masyarakat sendiri memilih mengungsi di masjid, dan seperti di Kecamatan Pemanukan ini, bisa saya laporkan Gede dan pemirsa, sebanyak 141 orang memilih mengungsi di bawah flyover jalur Pantura, Kecamatan Pemanukan, Subang. Dari 141 warga di sini, 22 orang diantaranya balita. Yudi, kenapa memilih di bawah tol? Ya, selain tidak adanya tempat pengungsian yang belum disiapkan oleh pemerintah, masyarakat terpaksa memilih di bawah flyover ini karena lokasinya yang dinilai cukup aman dari banjir. Namun di lain hal, mereka harus menahan angin malam karena suasananya yang terbuka serta hanya beralaskan tikar saja. Gede. Apa yang dibutuhkan oleh pengungsi di sana, Yudi? Tadi sempat berbincang dengan para pengungsi, mereka untuk sangat membutuhkan selimut serta minyak kayu putih untuk menghangatkan tubuh karena angin malam semakin cukup besar di daerah sini, apalagi di jalur Pantura yang banyaknya kendaraan yang melintas. Gede. Iya, baik, terima kasih Yudi atas informasi Anda melaporkan langsung dari Subang, dan sebelumnya ada rekan kami Rudi dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan saksi sidang karena diduga menerima gratifikasi. Anyus Malam akan segera kembali.